Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin. Amma ba'du. Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral ikhwal mu'minin wal akhwat al mu'minat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita masih bisa melanjutkan pengajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim setiap malam Selasa, dan kita masuk kepada pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga semakin bertambah ilmu, juga akan semakin meningkat amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pengajian minggu yang lalu atau malam Selasa yang lalu, kita sudah membahas dan mendiskusikan tentang khasaisu suratil Fatihah, keistimewaan surat Al-Fatihah, yaitu ada 4 keistimewaan yang sudah kita bahas. Pertama, tentang atau dari sisi siyaqus surah, dari susunan dan redaksi surat Al-Fatihah. Surat ini memiliki keistimewaan yang berbeda daripada surat-surat yang lainnya. Yang kedua adalah bahwa suratul hamdi asasul Quran. Surat Al-Fatihah merupakan pondasi dan dasar Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, suratul hamdi syarafun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa surat Al-Fatihah merupakan kemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan hadiah dari Allah kepada beliau, yang tidak Allah berikan kepada selain beliau sallallahu alaihi wa alihi. Dan yang keempat adalah at-ta'kidu ala tilawati hadhihi surah. Sangat ditekankan dalam Islam oleh Rasulullah dan para ma'asumin untuk membaca surat Al-Fatihah, sehingga tidak ada surat apapun yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin melainkan surat Al-Fatihah, karena paling tidak dalam sholat dibaca 2 kali, pada rakaat pertama dan kedua. Dan tidak ada surat dalam Al-Quran yang begitu lekat dihafal oleh kaum muslimin, bahkan oleh anak-anak dan semua kaum muslimin tanpa kecuali, selain surat Al-Fatihah. Mulai anak-anak, remaja, dewasa, pemuda-pemudi, orang-orang tua, dan seluruhnya hafal dengan surat Al-Fatihah. Ini merupakan keistimewaan surat Al-Fatihah dibanding surat-surat yang lainnya. Pada kajian minggu yang lalu juga saya telah menyinggung tentang bahwa surat Al-Fatihah itu meliputi beberapa peringkat tauhid atau bagian-bagian tauhid. Innaha tatadammanu fil waqi'i tauhid az-zati wa tauhid as-sifati wa tauhid al-af'ali wa tauhid al-ibadati. Bahwa surat Al-Fatihah itu mengandung dan meliputi pada hakikatnya adalah tauhiduz zat, yaitu mengesahkan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidus sifati, dan juga tentang tauhid atau keesaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
wa tauhidul af'ali, dan keesaan tentang afal perbuatan Allah Subhanahu wa taala, wa tauhidul ibadah, dan tauhid dalam hal ibadah. Jadi surah Al-Fatihah meliputi berbagai macam peringkat tauhid. Nah, untuk melengkapi kajian kita tentang surat Al-Fatihah ini agar lebih lengkap, baiklah saya akan jelaskan seluruh peringkat tauhid yang disinggung dalam surat Al-Fatihah ini. Ada beberapa buku akidah atau buku tauhid yang saya rujuk. Sebagian buku menjelaskan tentang maratibut tauhid atau marahilut tauhid, peringkat-peringkat tauhid begitu detail, begitu mendalam, sehingga barangkali agak sulit untuk kita dapat memahaminya. Ada sebagian buku akidah terlalu simpel, terlalu sederhana, sehingga mungkin kurang jelas kalau kita mengkaji tentang marahil tauhid, tingkat-tingkat atau peringkat-peringkat tauhid dalam surah Al-Fatihah. Dan saya mengambil sebuah buku yang bisa dikatakan lebih simpel, lebih sederhana, tidak terlalu singkat juga tidak terlalu luas, yang bisa kita baca dan kita pahami tentang masalah peringkat-peringkat tauhid. Dan masalah tauhid ini masalah yang sangat penting. Jadi malam ini insya Allah kita akan memahami tentang peringkat-peringkat tauhid, yang sampai kita mengaku sebagai kaum al-muwahhidin yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih belum memahami tentang peringkat-peringkat tauhid secara lebih mendalam lagi. Karena itu pada malam ini izinkan saya membahas tentang peringkat-peringkat tauhid secara agak lebih mendalam, ya, tidak sangat sederhana juga tidak sampai mendetail sekali. Dan insya Allah ketika kita memahami masalah tauhid ini, nanti ketika kita akan membaca tentang marahilut tauhid atau maratibut tauhid yang lebih tinggi lagi, kita akan lebih mudah dapat memahaminya dengan baik insya Allah. Saya ambil dari kitab Al-Aqidatul Islamiyah ala Dha'i Madrasah Ahlul Bait, tentang akidah Islamiyah menurut Madrasah Ahlul Bait, pada halaman 45 dan seterusnya menjelaskan tentang masalah tauhid yang dikandung dalam surat Al-Fatihah secara global. Mu'alif mengatakan at-tauhidu huwal aslul muwahhidu bainas syara'i, bahwa masalah tauhid itu masalah keesaan Tuhan atau keesaan Allah merupakan asal yang sama di antara agama-agama samawi. Taqumu jami'us syara'i wal manahij samawiyyati ala asas tauhid, kama wa anna al-i'tiqad bi tauhid huwa abraju aslin mushtarakin baina tilka syara'i. Artinya bahwa seluruh syariat, seluruh ajaran agama itu dan manhaj-manhaj, metode-metode agama langit, seluruhnya itu berdasarkan tauhid. Jadi bukan hanya Islam saja, bahkan agama Kristen juga agama yang lain, agama samawi itu berlandasan kepada tauhid, ya. Dan keyakinan kepada masalah tauhid itu merupakan abraju aslin mushtarakin, merupakan pokok dan asal yang sama, yang paling nampak bainatil kasyara'i, di antara syariat-syariat samawi tersebut. Hanya saja di antara mereka, di antara para pengikut agama samawi itu berbeda pendapat tentang dalam mengartikan dan menafsirkan masalah tauhid. Bahkan kalau kita melihat lebih dalam lagi, di antara kaum muslimin sendiri ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan masalah tauhid. Nanti kita baca insyaallah. Wa in kana hunaka syai'un min al-inhirafi lada atba'i ba'di tilka syar'i fi hadhihi al-aqidatil mushtarakati. Walaupun di sana terdapat penyimpangan, terdapat penyelewengan menurut sebagian pengikut ajaran samawi
terkait masalah akidah yang mustarakah yang sama ini, yaitu masalah tauhid. Dan kita akan kaji tentang beberapa perincian tauhid terkait dengan kajian surat Al-Fatihah ini. Kita akan mengkaji pertama tentang tauhid fi zat, tauhid dalam zat Allah Subhanahu wa taala, wa ma'anihi, dan arti-arti tentang at-tauhid fi zat. Itu peringkat pertama. Yang kedua, kita akan membahas tentang at-tauhidu fi sifati, yaitu tauhid tentang sifat Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan mengkaji tentang at-tauhidu fil khaliqiyah, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah dari sisi al-khaliqiyah, penciptaan. Kemudian yang keempat, kita akan mengkaji at-tauhidu fir rububiyah, tauhid atau mengesahkan Tuhan atau Allah dalam masalah rububiyah, pengaturan alam semesta ini. Dan berikutnya kita akan mengkaji yang berikutnya, atau mungkin bagian yang terakhir adalah at-tauhidu fil ibadah, tauhid atau mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Itulah peringkat-peringkat tauhid yang perlu kita pahami dengan baik, sebaik-baiknya insyaallah. Inna awwala martabatin min maratibi tauhidi huwa at-tauhidu dzati atau at-tauhidu fi dzati. Sesungguhnya peringkat pertama di dalam masalah tauhid adalah tauhid zati atau tauhid di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dapat menafsirkan dan mengartikan tentang at-tauhiduz zati ini? Tauhid dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Walit tauhidiz zati ma'nayani. Bahwa tauhid zati itu atau tauhid dalam zat Allah Subhanahu wa taala ada dua makna. Yang pertama adalah innallaha wahidun la matsila lahu wa la nadhira wa la syabiha wa la adila. Arti tauhid dalam zat Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wahidun, satu. Makna satu di sini apa? Yaitu la matsila lahu, tidak ada padanannya, tidak ada kesamaannya, tidak ada yang menyerupai sama sekali. Apapun yang tergambar dalam benak kita, Allah tidak seperti itu. Itu tauhid dalam zat menurut makna yang pertama. Itu makna ahad atau makna wahid. Kemudian makna yang kedua, at-tauhid az-zati adalah inna zatal ilahiyatal muqaddasata zatun basitun la kasrata fihi wa la tarakkuba. Bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu yang maha suci adalah basitah, sederhana. Sederhana dalam pengertian lawan daripada tersusun, artinya tidak tersusun. La kasra, tapi tidak ada berbilang, tidak ada banyak sama sekali dalam masalah tauhid tersebut. Wala tarakkuba, dan tidak tersusun. Jadi at-tauhidu fi dzat atau at-tauhiduz dzati itu memiliki dua makna. Pertama, Allah tidak ada padadannya, tidak ada keserupaannya, tidak ada yang menyamainya. Apapun tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pertama tentang makna tauhid. Yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu basitun, sederhana dan tidak tersusun. Ketersusunan apapun yang tergambar di benak kita, Allah tidak seperti itu. Yaqul al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam haula kilal ma'nayain. Imam Ali alaihi salam telah berkata tentang atau seputar dua makna tauhid tersebut. Kata beliau, huwa wahidun laisa lahu fil asya'i syabahun. Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta, wahidun, satu, esa. Apa makna satu? Apa makna esa? Laisa lahu fil asya'i syabahun.
tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, yang menyamainya, tidak ada apapun. Itu satu. Yang kedua, kata beliau, wa innahu azza wa jalla ahadiyul ma'na, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ahadiyul ma'na, maknanya esa, maknanya satu. Apa artinya? La yanqasimu fi wujudin wala wahmin wala aqlin. Zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbagi-bagi sama sekali dalam wujudnya, juga dalam waham kita dan dalam akal kita. Artinya apapun yang tergambar di benak kita tentang keterbilangan dan keterbagian Allah itu tidak ada, harus kita nafikan. Bahkan akal kita yang terkadang bisa membagi sesuatu dalam benak kita, maka tentang zat Allah tidak seperti itu. Karena akal kita bisa membedakan antara wujud khariji dengan wujud zihni atau wujud akli. Terkadang kita bisa memisahkan antara sesuatu yang menyatu itu, bisa kita pisahkan di akal kita, di benak kita. Misalnya kalau kita melihat tembok yang berwarna putih ini atau berwarna krim ini, tembok. Wujud tembok di luar itu sudah menyatu dengan warnanya, sulit dipisahkan. Atau kita melihat warna buah, katakanlah warna buah yang berwarna merah. Wujud luar buah itu, wujud realitanya warnanya merah, nggak bisa dipisahkan dengan buah itu. Tetapi di benak kita, di akal kita, kita berjalan kepada kita bisa memisahkan antara warnanya dengan buah itu. Itu keistimewaan dan kelebihan akal kita. Tetapi tentang zat Allah, hatta sekalipun akal kita tidak bisa membagi-bagi, tidak bisa memisahkan zat Allah Subhanahu wa taala tersebut, tidak terbagi dan tidak terbilang. Itulah makna daripada la yanqasimu fi wujudin wala wahmin wala aqlin. Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbagi dalam wujudnya, dalam waham kita dan dalam akal kita sekalipun. Jadi kalau misalnya terkadang akal kita bisa menggambarkan ketersusunan sesuatu yang wujud luarnya tidak ada, maka Allah tidak seperti itu. Saya kasih contoh misalnya. Misalnya wujud luar yang tidak ada. Kita menggambarkan katakanlah manusia yang memiliki 2 tangan atau 3 tangan, atau jarinya katakanlah masing-masing jari ada 7, 8 atau lebih. Kepalanya misalnya 3 ada 4. Wujud luar nggak ada manusia seperti itu. Tapi di wujud benak kita, wujud zihni namanya, kita bisa lakukan, kita bisa buat, kita bisa ciptakan manusia yang berkepala 2, kepala 3, tangannya ada berapa, kakinya ada berapa, bisa kita ciptakan di benak kita. Walaupun di luar tidak ada. Itu kemampuan akal kita, ya. Dan Allah tidak seperti itu. Hatta akal kita pun tidak bisa menggambarkan tentang Allah seperti apa. Itulah makna daripada Allah itu Maha Esa. Ya, tidak ada padanannya dan tidak tersusun sama sekali. Allah adalah Al-Basitul Haqiqah. Hakikatnya adalah sangat sederhana. Wa suratul Ikhlas allati ta'akisu aqidatal muslimina fi majal tauhid tushiru ilal qismain. Dan surat Al-Ikhlas yang merupakan penjelasan memaparkan tentang akidah kaum muslimin dalam masalah tauhid telah menjelaskan 2 bagian tauhid tersebut. Yaitu bagian pertama tidak ada padanannya, yang kedua tidak tersusun. Faqauluhu ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan firman Allah yang berbunyi wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, isyaratun ila qismil awwali. Itu mengisyaratkan bagian tauhid zati yang pertama, yaitu tidak ada padanannya. Wa qauluhu ta'ala qul huwallahu ahad, dan firman Allah qul huwallahu ahad, katakanlah dia itu Allah Maha Esa, isyaratun ila qismil tsani. Itu mengisyaratkan, menjelaskan tentang bagian
Yang kedua, itu bahwa Allah itu tidak tersusun dari apapun. Ya. Jadi artinya surat Al-Ikhlas itu meliputi at-tauhiduz zati dengan dua bagiannya. Ini perlu kita pahami. Bagian qul huwallahu ahad di situ ya menafikan ketersusunan Allah. Allah tidak tersusun dengan apapun, dari apapun. Dan bagian akhir surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, menafikan padanan, keserupaan Allah dengan apapun. Jadi apa saja yang tersirat di benak kita Allah seperti itu, Allah tidak seperti itu. Nanti itu terkait dengan makna Allahu Akbar. Allah lebih agung dari apa yang kita gambarkan di benak kita. Apapun yang terbesit di benak kita, Allah tidak seperti itu. Itu kita buang jauh-jauh. Itu dan hakikat makna subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya sangat dalam dan perlu kita kupas lebih dalam lagi pada kesempatan yang lain insyaallah. Wa ala hadzal asasi yakunu at-taslis batilan min wajhati nazil Islam. Maka dengan dasar tauhid ini atau tauhiduz zati ini, maka ajaran taslis, ajaran trinitas itu batil menurut pandangan Islam. Wa qassaraha al-Qur'anul Karim fi ayatin 'adidatin bi 'adami sihhati dzalik. Dan Al-Qur'an Al-Karim dalam banyak ayat telah menjelaskan bahwa akidah taslis itu, akidah trinitas itu adalah tidak sah, ya tidak benar dan merupakan akidah yang batil. Misalnya firman Allah, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasah. Artinya telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu tsalitsu tsalasah, ya satu bagian dari tiga itu atau trinitas. Kama anna hadhil mas'alata tanawalat hal kutubul kalamiyah al-aqidiyah bil bahthi al-mufassal, dan juga bahwa buku-buku akidah, buku-buku kalam itu telah membahasnya secara detail terkait masalah akidah taslis dan kebatilannya. Wa fannadat at-taslisa bi turuqin mukhtalifatin, dan akidah taslis telah dibabat habis dengan berbagai macam metode dan cara. Wa nahnu naktafi huna bi dzikri tariqin wahidin, dan kita hanya cukup menyebutkan satu masalah saja, ya. Misalnya yang lain mengatakan inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun, bahwa penciptaan Isa enggak beda dengan Nabi Adam, ya. Allah ciptakan dari tanah, baik Isa maupun Adam sama-sama dari tanah, ya. Bahkan lebih aneh lagi kalau Isa tidak ada ayahnya, Adam tidak ada ibu, kenapa tidak dijadikan Tuhan? Ya. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan keduanya dari tanah. Tsumma qala kun fayakun. Inna at-taslisa bima'na qawanil ilahi salasan la yakhlu an ahadil halain. An ahadi halain. Bahwa taslis, trinitas, dengan makna bahwa ilah itu, Tuhan itu adalah tiga, itu tidak kosong, tidak sunyi dari dua keadaan, dari dua pengertian, ya. Dan nanti keduanya adalah batil. Tidak mungkin tiga pengertian, dua pengertian. Perhatikan. Imma ayyakuna likulli wahid min hadhihi salasati wujudun mustaqillun. Satu asumsi bahwa masing-masing daripada Tuhan itu, ya ada tiga Tuhan, masing-masing ketiga ini adalah wujudun mustaqillun. Keberadaannya bersifat mandiri, terpisah dari masing-masing Tuhan yang lain. Wa syakhsiyatun mustaqillatun, dan bukan syakhsiyah, wujud atau sosok yang mandiri. Ayyakuna kullu wahidin minha wajidan li kulli haqiqatil uluhiyah. Artinya bahwa masing-masing daripada tiga Tuhan ini, ya masing-masingnya itu memiliki hakikat uluhiyah. Wa fi hadhihi surati, pada asumsi seperti ini, gambar seperti ini, yatanafa hada ma'at tauhidiz zati bima'nahul awal. Ini menafikan, ya, tidak sejalan dengan makna tauhid zati, dengan makna yang pertama tadi itu, yaitu tidak ada padanan, tidak ada keserupaan. Ai kaunullahi la nadhira lahu, bahwa Allah itu Tuhan pencipta tidak ada nazirnya, tidak ada padanannya.
Nah, ketika Tuhan tiga itu dikatakan masing-masing mustaqil, masing-masing mandiri, ini trinitas, maka berarti ada padanannya. Berarti ini merobohkan tauhidul dzati. Ini tidak sejalan namanya, ya. Bertentangan dengan tauhidul dzati dalam ajaran Islam. Ini apa namanya? Yang pertama. Wa imma an takuna hadhil alihatu salasatu dzata syakhsiyatin wahidatin. Sekarang asumsi kedua, bahwa tiga Tuhan ini, ya tiga adalah satu kesatuan. Tiga tapi satu. Tadi yang pertama tiga, ya tiga, masing-masing wujudnya itu mandiri. Ini makna yang pertama. Makna kedua, tiga adalah satu. Ya, tiga tapi satu. La muta'addidatin, bukan berbilang. Wa yakunu kullu ilahin juz'an min tilkal haqiqatil wahidah. Jika dikatakan bahwa Trinitas tiga Tuhan ini hakikatnya adalah satu, maka berarti masing-masing Tuhan ini bagian daripada kesatuan tersebut. Ya, kan tiga tapi satu. Nah, berarti masing-masing tiga ini bagian daripada satu kesatuan tersebut, begitu. Ya, kalau misalnya satu benda dia memiliki tiga warna, berarti masing-masing warna kan bagian dari satu buah tersebut, begitu. Begitulah ketika Tuhan ini tiga tapi satu, maka masing-masing Tuhan itu merupakan, ya, hakikatnya adalah dia bagian daripada satu tersebut. Wa fi hadhihi surati yakunu tathlisu kadzalika mustalziman litarkib atau litarkub. Kalau dikatakan tiga tapi satu kesatuan, maka ini konsekuensinya adalah bahwa ajaran taslis tersebut itu melazimkan, konsekuensinya adalah ketersusunan, adanya ketersusunan. Wa yukhaliful ma'na tsani li tauhid. Dan makna kedua ini itu bertentangan dengan makna tauhid az-zati yang kedua tadi, yaitu tentang ketiadaan ketersusunan bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ai basatatul dzatil ilahiyatnya Allah itu basitullah, sangat sederhana. Dengan demikian bahwa akidah taslis ini, ya, baik tiga itu dikatakan masing-masing mandiri, ataupun tiga tapi satu, satu tapi tiga, kedua-duanya bertentangan dengan tauhid dzati dengan kedua maknanya. Jadi itu adalah batil. Itu tentang tauhid az-dzati secara sederhana, ya, dengan kedua maknanya. Kemudian berikutnya peringkat yang kedua adalah at-tauhidu fis sifati. Tauhid dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan lebih dalam lagi, tapi kita sederhanakan insya Allah. Karena barangkali yang saya pahami, hatta sebagian kaum muslimin pun pada peringkat atau pada masalah tauhid as-sifat ini masih ada yang tidak sejalan atau tidak sepaham atau berbeda pendapat di antara kaum muslimin sendiri. Kita kaji, ya, yang mana yang kuat, yang mana yang benar. Al-martabatu tsaniyatu min maratibit tauhid huwa at-tauhid fi sifatiz zatil ilahiyah. Peringkat yang kedua terkait masalah peringkat-peringkat tauhid ini adalah tauhid dalam sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mentauhidi, kita mengesahkan Allah dari sisi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Apa artinya? Bagaimana penafsirannya? Nahnu na'taqidu anna Allah Ta'ala mausufun bikulli sifatil kamaliyah. Kita kaum muslimin seluruhnya tanpa kecuali kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mausufun bikulli sifatil kamaliyah. Allah itu kita sifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat-sifat seluruh kesempurnaan. Wa annal aqla wal wahya ma'an yadullani ala wujudi hadhil kamalati bizzatil ilahiyyatil muqaddasah. Bahwa akal kita dan juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, keduanya ini, baik akal maupun wahyu, kedua-duanya menunjukkan tentang adanya kesempurnaan pada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Artinya banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga akal kita nanti akan dapat membuktikan, mengungkap bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan sunyi, kosong, bersih dari sifat-sifat
kekurangan, sifat-sifat aib, ya. Wa ala hadzal asasi fa inna Allah alimun qadirun hayyun sami'un basirun wa ila akhirih. Dengan dasar ini bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu alimun, maha mengetahui, qadirun, maha kuasa, hayyun, maha hidup, sami'un, maha mendengar, basirun, maha melihat, dan seterusnya. Wa hadhihi sifatu tatafawatu fima bainaha min haitsul mafhumi fama nafhamuhu min lafzi alim ghairu ma nafhamu min lafzati qadir. Atas dasar inilah, yaitu atas dasar bahwa sifat-sifat Allah itu banyak, ada maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, maha melihat, dan seterusnya. Atas dasar ini maka sifat-sifat tersebut itu berbeda, ya. Tentu saja pengertian alim, maha mengetahui, dengan qadir pasti berbeda dari sisi mafhumnya, dari sisi makna dan pengertiannya. Oleh karena itu, apa yang kita pahami tentang Allah itu alim, Allah mengetahui, itu berbeda dengan pemahaman kita bahwa Allah itu adalah qadir. Ini sudah jelas, ya. Alim dengan qadir berbeda, qadir dengan sami berbeda, semuanya berbeda. Walakinna nuqtatal jajirata bil bahsi huwa anna hadhihi sifati kama hiya mutaghayyiratun min haitsul mafhumi hal hiya fil waqil khariji mutaghayyiratun am muttahidatun. Di sini titik pentingnya, ya. Perlu kita pahami dengan baik bahwa poin penting di sini bahwa sifat-sifat ini, sifat alim, qadir, hayyun, sami'un, basir, dan seterusnya, itu berbeda-beda di dalam pengertian kita, dalam pahaman kita. Apakah kalau sifat-sifat ini berbeda dalam pahaman kita, dalam pengertian kita, qadir bukan alim, alim bukan hayyun, dan seterusnya, apakah dalam wujud luarnya berbeda pula atau satu kesatuan? Nah, ini perlu kita paham dengan lebih detail lagi. Nanti ada perbedaan di antara kaum muslimin dalam memaknai sifat-sifat tersebut. Yajibul qawlu fi ma'radil ijabati ala hadha su'al. Perlu kita jelaskan terkait menjawab masalah ini adalah haitsu inna taghayyuraha fil wujudi wal waqi'il khariji yastalzimul kasrata wa tarakkuba fi dzatil ilahiyyatil muqaddasati. Lidzalika yajibul qawlu hatman bi anna hadhihi sifati ma'a kauniha mukhtalifatan wa mutaghayyiratan min haitsul ma'na wal mafhumi illa annaha fi marhalatil 'ainiyyatil kharijiyyati wal waqi'il khariji muttahidatun. Artinya, ya, walaupun sifat-sifat tersebut, ya, terdapat perbedaan dalam akal kita, ya, tetapi pada wujud luarnya, pada realitanya, kalau dikatakan ada perbedaan, nanti akan konsekuensinya akan melazimkan, memastikan adanya ketersusunan, akan jadi banyak fi dzatil ilahiyyatil muqaddasah, pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi. Kalau kita katakan bahwa sifat-sifat Allah itu berbeda-beda maknanya di dalam benak kita, dalam akal kita, dan berbeda pula dalam wujud luarnya, dalam realitanya, makanya akan melazimkan Allah itu tersusun. Allah itu adanya tarkib, ya. Dan ini nanti melazimkan adanya membutuhkan satu sama lainnya, ya. Jadi bagaimana supaya zat Allah itu tetap esa, tidak tersusun? Yang tadi kita katakan bahwa tersusun itu adalah merupakan, ya, menafikan atau hudud zat dari sisi yang kedua tadi itu. Nah, kalau kita katakan bahwa Allah itu sifat-sifatnya di wujud luar berbeda masing-masing, ini kelazimannya Allah itu jadi tersusun dengan sifat-sifatnya. Berarti saling membutuhkan. Ini menjadi masalah, jadi problema. Wa bi ta'birin akhar inna dzatal ilahiyyata fi 'aini basatatiha wajidatun li jami' hadhil kamalati. Nah, dengan ungkapan yang lain yang harus kita pahami bahwa untuk kita lari, kita keluar dari problema Allah itu tersusun dalam wujud luarnya dengan sifat-sifatnya, maka kita akan mengatakan bahwa zat Allah itu dalam wujud luarnya tidak tersusun dengan sifat-sifatnya. Ya. Dengan ungkapan yang lain bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu, ya,
sifat-sifatnya dengan zatnya itu basatoh, itu sederhana, tidak tersusun dan meliputi seluruh kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. La anna ba'da dzatil ilahiyyati ilmun wa ba'daha al-akhar qudratun. Bukan berarti zat Allah Subhanahu wa taala dari satu sisi ilmun, sisi lainnya qudratun, sisi lainnya hayyun, sisi lain basirun, tidak begitu. Kalau begitu berarti sisi-sisi ini membuat Allah itu tersusun. Tidak demikian. Ya. Bal huwa subhanahu wa ta'ala kama yaqul muhaqqiqun, tapi Allah bagaimana dikatakan oleh para muhaqqiq, ilmun kulluhu wa qudratun kulluhu wa hayatun kulluhu. Allah adalah ilmu keseluruhan. Allah adalah kudrah kuasaan keseluruhan. Allah adalah hayatun kulluhu, hidup keseluruhan. Tidak ada ketersusunan, tidak ada bagian-bagiannya. Nah, cuma benak kita ketika kita memahami Allah itu qadirun, kita memisahkannya. Ketika kita memahami Allah itu alimun, kita memisahkannya. Tapi wujud luarnya ya tidak ada ketersusunan, tidak ada pembagian-pembagian itu. Ya, Allah ya semuanya qadir, Allah ya seluruhnya basir, ya Allah seluruhnya adalah hayyun, alim, dan begitu seterusnya. Wa ala hadzal asasi fa inna sifatiz dzati lillahi ta'ala ma'a kauniha qadimatun wa azaliyatun fahiya fi nafsil waqti ainu dzatihi subhanahu la ghairuha. Atas dasar pemikiran ini bahwa sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa taala itu dari satu sisi bahwa sifat adalah qadim dan azali, ya. Dari sisi lain maka sifat itu adalah ainu zat. Jadi nggak bisa dipisahkan. Sifat adalah ainu zat, ya, nggak bisa dipisahkan. Wa amma ma yaquluhu fariqun min anna sifatil ilahiyyati qadimatun wa azaliyatun walakinnaha zaidatun ala dzati ghairu sahih. Ada sebagian daripada kaum muslimin yang mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu adalah qadim dan azali, tetapi sifat-sifat adalah merupakan zaidah, tambahan, atau idhafi, ya, tempelan tambahan atas zat Allah, itu ghairu sahih, tidak benar. Kenapa demikian? Kenapa tidak benar? Lianna hadhihi an-nadhrata tanbu' fil haqiqati min tashbihi sifatillah bi sifatil insani. Karena kalau dikatakan bahwa sifat-sifat Allah itu adalah idhafi, zaidah, tambahan atas zatnya, maka nanti pada hakikatnya itu menyerupakan atau menyerupai dan menyamai sifat-sifat manusia. Ya, wa haitsu anna sifatul insani zaidatun ala dzatihi faqad tasawwaru annaha binisbati ila Allah kadzalik. Karena sifat-sifat manusia itu zaidah, tambahan, idhafi, tempelan atas zat manusia, maka mereka menggambarkan zat Allah seperti itu. Itu tidak demikian. Berarti adanya tasbih seperti ini. Saya kasih contoh misalnya. Misalnya saya pribadi, ketika saya belum belajar di sekolah sama sekali, belum sekolah SD dan seterusnya, saya tidak punya ilmu. Sifat ilmu, alim pada saya tidak ada. Setelah saya belajar, maka sifat ilmu datang pada saya. Berarti sifat ilmu yang ada pada saya itu baru datang. Sifatnya zaidah, tambahan. Sifatnya idhafi. Tadinya enggak ada sifat ilmu, kemudian ada. Nah, kalau sifat-sifat Allah seperti ilmu atau alim, qudrah, iradah, seterusnya itu dikatakan zaidah dan idhafi seperti sifat manusia, menyamakan Allah dengan manusia. Ini tauhid dzatinya akan nanti ya bermasalah. Jadi ini pandangan yang kurang tepat begitu. Nah, untuk bisa mentauhidkan Allah dari sisi sifatnya, maka kita katakan bahwa sifat Allah adalah ainu dzatihi. Yaqul Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, lam yazalillahu jalla wa azza rabbuna wal ilmu dzatuhu wala ma'luma wa sam'u dzatuhu wala masmu'a wal basru dzatuhu wala mubsara wal qudratu dzatuhu wala maqdura. Kata beliau, Allah itu Tuhan kita, itu ilmu zatnya, ya, keseluruhannya, tidak ada maklum. Sama sejatnya, tidak ada masmu. Basar zatnya, tidak ada mubsar. Qudrah zatnya, tidak ada maqdur. Ini artinya tidak ada pemisahan antara sifat-sifat Allah dengan zatnya. Kalau dipisahkan, sifat Allah tambahan atas zatnya, nanti seperti manusia. Ya. Imam alaihissalam berkata,
dalam kitab Nahjul Balaghah ya, khutbah yang pertama dikatakan, beliau mengatakan wa kamalul ikhlasi lahu nafyus sifati anhu. Ini agak berat memang ya. Dan kesempurnaan ikhlas itu, ikhlas yang paling sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nafyus sifati anhu, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu artinya kita menafikan sifat Allah keseluruhan? Bukan begitu. Artinya kita menafikan sifat-sifat Allah yang seperti manusia. Jadi kita tidak menafikan sifat Allah kalau itu ainul zati, tapi kita menafikan sifat Allah kalau itu seperti manusia. Kenapa? Apa alasannya? Kata beliau, li syahadati kulli sifatin annaha ghairul masub. Dengan bukti, dengan syahadah bahwa setiap sifat itu bukan mausuf, bukan disifati. Ya, pasti berbeda antara sifat dengan yang disifati. Saya ini mausuf yang disifati. Kemudian katakanlah alim itu sifat. Alim sifatnya, saya mausufnya. Alim dengan saya pasti berbeda. Nah, kalau kita katakan Allah alim dengan zatnya berbeda, berarti nanti ada ketersusunan. Itu tidak benar. Berarti itu namanya belum menafikan sifat-sifat Allah seperti manusia. Wa syahadati kulli mausufin annahu ghairu sifah. Dan sebagai bukti juga kata Imam Ali bahwa setiap mausuf, setiap yang disifati itu bukan sifat, berbeda. Ya. Jadi sifat apapun yang kita lihat, yang kita gambarkan pasti berbeda dengan mausufnya, dengan sesuatu yang disifati. Ketika berbeda, ya tentu nggak bisa dikatakan menyatu. Untuk diterapkan kepada selain Allah bisa, nah, memang begitu selain Allah. Antara sifat dengan mausuf pasti berbeda dan bisa dipisahkan. Tapi untuk Allah kalau dikatakan sifat dengan mausufnya, yaitu Allah berbeda, ini menafikan at-tauhidu fi dzati atau at-tauhidu fi sifat. Ini berbahaya sekali. Karena itu at-tauhid fi sifat ini perlu kita pahami dengan baik secara mendalam sehingga kita selamat daripada kemusyrikan dari sisi sifat, ya. Karena saya katakan bahwa tauhid itu banyak peringkatnya. Tadi at-tauhid fil dzat, at-tauhid fi sifat, at-tauhid fil khaliqiyah, at-tauhid fil rububiyah, at-tauhid apalagi fil ibadah, begitu. Jadi muwahhid yang hakiki, tauhid, orang yang bertauhid secara hakiki memahami semua peringkat tauhid ini dengan benar, dengan dalil Al-Quran, hadisnya dan akalnya, kemudian meyakininya, baru dia muwahhid yang hakiki. Selama belum benar atau belum belajar atau belum paham, bagaimana dikatakan bahwa dia muwahhid yang hakiki? Bisa jadi hanya dalam lisan saja muwahhid. Saya meyakini Allah Maha Esa. Apa maknanya? Hanya di lisan saja. Belum tentu. Karena itu perlu kita dengan baik. Dan banyak orang yang masih belum muwahhid, belum bertauhid dari sisi tauhid fil khaliqiyah atau fil ibadah. Ini lebih panjang lebih bahasanya, ya. Karena waktu sudah cukup, sudah 45 menit, nanti insya Allah kita akan sambung tentang bahasan tauhid fil khaliqiyah. Ini saja pembahasan kita pada malam ini terkait dengan peringkat-peringkat tauhid dalam surat Al-Fatihah. Baru 2 yang kita bahas, yaitu at-tauhid fil dzati atau at-tauhid dzati dan at-tauhid fis sifati. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, panjang usia, berikan kita keselamatan, kesehatan, bisa kita menggali martabah yang kemudian untuk kita pahami insyaallah. Dan kita mohon pada Allah jangan mewafatkan kita sampai kita paham betul masalah tauhid ini, ya. Perhatikan betul-betul, kita belum muwahhid, belum bertauhid selama kita belum paham peringkat tauhid ini seluruhnya. Ini pembahasan yang sangat mendalam. Dan ini buku yang saya ambil buku yang sederhana sekali, belum buku yang mendalam. Itu saja, jika ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi. Dan saya sangat menerima koreksi dari antum, kritikan, perbaikan ya, untuk memperbaiki kesalahan saya. Dan kita saling mendoakan sembari mudah-mudahan kita nanti dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa kembali di minggu mendatang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.